Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas, bukan tentang pengalaman, tapi di sini aku tuh baru banget kemarin ngeliat tulisan di IG, dan aku tuh ngerasa ini tuh penting banget dan aku tuh pengen nyampein ke kalian ya. Nah, khususnya di sini buat kalian nih yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku bukan mau nyeritain pengalaman ya, tapi di sini aku akan menceritakan kemarin itu baru aja aku baca tulisan ya di IG, dan aku tuh ngerasa pengen banget aku sampaikan ke kalian ya. Jadi aku tuh dulu pernah bikin video tentang BAB berdarah, dan itu pengalaman suami aku, dan ternyata itu penontonnya tuh banyak banget. Banyak yang nggak tahu BAB berdarah itu kenapa. Yang jelas ketika BAB berdarah ya, dan di anusnya itu ada sebuah benjolan, itu kemungkinan itu kalian itu ambien ya. Jadi suamiku tuh ambien. Jadi ketika makan makanan pedas dia akan mengeluarkan darah ya. Dan ambiennya pun bermacam-macam ya, ada stadiumnya ya. Stadium parah itu stadium 4 ya, disarankan untuk operasi biasanya, dan itu udah keluar nggak bisa dimasukin lagi ya. Kalau untuk suamiku tuh udah stadium 2, dan itu tuh bisa masuk sendiri ya. Jadi yang harus dia lakukan adalah ketika meradang diobati, ada salapnya, dan hindari makanan-makanan pedes, nah kayak gitu-gitu, atau jongkok terlalu lama, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, aku tuh kemarin baru aja ceritanya baca artikel ya. Jadi artikel, bukan artikel sih, mohon maaf, di IG ya. Jadi konten kreatornya itu seorang tenaga medis. Dia menceritakan bahwa ada orang usianya 35 tahun ke IGD dengan keluhan anus sakit, kemudian saat BAB pokoknya ya. Nah, di sini dia itu udah berobat ya, udah dikasih pereda nyeri tapi nggak sembuh atau nggak ada pengurangan sedikit pun. Dan kemudian si tenaga medis itu curiga, makanya dilakukanlah pengecekan di lab ya. Dan ternyata orang itu ya positif HIV dan juga positif sifilis ya. Nah, ini langsung aja ya, ini langsung aja. Jadi, mohon maaf, ini aku akan bilang langsung aja. Jika kalian merasa diri kalian itu PSK, atau jika kalian merasa kalian itu seorang laki-laki yang nakal, sering ganti-ganti pasangan, dan kalian memiliki ciri sakit di anus ketika BAB, atau kalian ngalamin diare berkepanjangan gak sembuh-sembuh, aku menyarankan kalian pergi ke tenaga medis melakukan pengecekan ya. Ditakutkan kalian terinfeksi HIV ya. Nah, di sini ya, di sini uh, aku jadi pengen cerita ya. Jadi aku pengen cerita, mohon maaf. Aku tuh punya teman berbagai kalangan. Bahkan aku punya teman seorang waria ya. Dia dengan jujurnya dia mengatakan dia pernah menjual diri ya. Jadi kerjaan dia menjual diri ya, pernah seperti itu. Kemudian dia bercerita sama aku, kok Mbak Tiwi aku udah diare nih, udah 2 minggu, tapi nggak kunjung sembuh. Nah, aku tuh di dalam hatiku udah bertanya-tanya ya, jangan-jangan dia terinfeksi HIV ya. Dan suatu ketika dia juga bilang, setiap malam badanku meriang-meriang ya, seperti orang sakit biasa umumnya lah, ada meriang, badannya linu-linu, nah pokoknya yang kayak gitu-gitu ya. Cuman yang dia sampaikan ke aku yang bikin aku bertanya-tanya, dia bilang diarenya berkepanjangan ya. Dan singkat cerita dia ngedrop dan dia dilarikan ke rumah sakit, dan dia udah melewati berbagai pengecekan, dan ternyata dia positif HIV ya. Dan di sini mohon maaf ya, ketika orang mengalami positif HIV pasti dia akan drop, dia akan malu bercerita dengan siapapun. Mungkin jalan satu-satunya ketika dia ngalamin hal yang seperti itu, yang kalian cari tahu adalah YouTube atau IG atau tentang apapun yang berbau dengan ini ya. Nah, kalian boleh nih ya nyari tahu di YouTube tentang ini, seperti ini ya. Tapi aku akan menyarankan ya, kalian wajib banget ke tenaga medis ya. Kalian wajib banget ke tenaga medis ya. Karena kenapa? HIV itu kan nggak bisa sembuh ya. Mohon maaf, HIV nggak bisa sembuh. Tapi kalian harus semangat, kalian harus terus berjuang. Hidup kalian itu harus terus lanjut. Ya, caranya gimana? Caranya kalian berkonsultasi. Biasanya penderita HIV itu akan mengonsumsi obat seumur hidup ya, ARV ya. Jadi kalian itu harus mengonsumsi obat-obat itu seumur hidup untuk menekan si virus HIV ini ya. Jangan sampai ketika kalian udah ngerasa enak kemudian kalian stop, tidak minum, nggak boleh pakai kayak gitu ya. Jadi untuk penderita HIV kalian itu wajib minum obat seumur hidup ya.
Dan di sini yang mengalami HIV itu bukan berarti dia nakal, bisa jadi dia seorang istri ya, suaminya mungkin jajan di luar, menginfeksi dirinya, kemudian anaknya juga terinfeksi ketika hamil, itu bisa ya. Penularannya ya bisa lewat transfusi darah saat si ibu mengandung, ya menular ke si anaknya, atau bisa dari suntik ya, narkoba ya ganti-gantian, atau jarum apapun yang bekasnya HIV itu ya, penderitanya itu bisa menular, atau berhubungan seks ya. Jadi buat kalian nih biasanya para PSK atau para cowok-cowok nakal biasanya akan ngalamin ini ya. Bukan akan sih, kebanyakan ya bisa mengalami ini ya, karena kebanyakan infeksinya itu melalui ya berhubungan seksual. Nah kayak gitu ya. Jadi aku cuman mau bilang aja, jika kalian mengalami ini ya, entah kalian PSK, entah kalian cowok-cowok nakal, mohon maaf, aku cuman menyarankan aja hidup kalian harus tetap berlanjut, dan aku menyarankan mulai sekarang kalian stop melakukan itu ya. Kalau kalian terus melakukan itu, orang yang tadinya nggak pernah nanti dia kena. Yang harus kalian lakukan, aku cuman mau kasih tahu ya, hidup kalian harus tetap berlanjut, kemudian kalian harus mengonsumsi obat seumur hidup itu, kalian bisa melakukan hal yang lebih baik, kalian mendekat dengan Allah, kalian melakukan kehidupan normal biasanya, dan hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Jika kalian seorang istri ya, dan kalian mengalami ini, aku tahu ya kalian pasti sakit, sedih, sakit ngerasa dikhianati, dan kalian juga merasakan sakitnya punya penyakit ini. Tapi yang ya udah ya, yang udah kalian konsumsi obat terus-menerus untuk kalian melanjutkan hidup ya. Kalian bisa melanjutkan hidup seperti biasanya, kalian bisa melakukan hal baik, kalian bisa mendekat dengan Allah, dengan Tuhan kalian, kalian bisa bertobat, kalian bisa melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi ketika kalian mengalami ini, kalian nggak boleh putus asa ya. Aku cuman mau kasih tahu aja, kalian harus tetap hidup seperti biasanya, dan jangan lupa kalian mengonsumsi obat untuk menekan si virus HIV itu ya. Nah jadi jika yang kalian baca-baca ini orang yang belum terinfeksi ya, ya aku akan ngasih tahu nih ke kalian ya, kenapa berhubungan bebas itu dilarang ya, takutnya seperti ini ya, terkena HIV. Nah kemudian sifilis ya, atau raja singa ya. Kalau raja singa atau sifilis itu masih bisa sembuh ya, masih bisa sembuh dengan ditekan antibiotik ya. Biasanya itu ada luka-luka kayak di kemaluan, ada bintik-bintik tangan kayak ruam-ruam gitu. Nah biasanya kayak gitu, kayak di bibir gitu, tapi biasanya yang kayak di sekitaran tangan gitu ya, kayak gatal gitu ya. Gejalanya juga sama, ada demam, kadang ada flu. Nah kayak gitu-gitu, kayak meriang biasa. Nah kayak gitu ya, gejalanya tuh kayak meriang-meriang biasa. Tapi di sini aku akan menekankan, jika kalian merasa diri kalian itu PSK atau kalian seorang yang nakal, kalian sebenarnya cari tahu ya, diobatin biar si lukanya ini sembuh ya. Jadi sifilis itu menularannya juga sama ya, biasanya ya melalui berhubungan seksual. Nah kayak gitu, mirip, cara penularannya tuh mirip dengan HIV ya. Kan tetapi ketika HIV itu tidak bisa sembuh, kalau sifilis itu masih bisa sembuh. Nah kayak gitu ya. Dan sifilis juga masih bisa menular ya. Jadi kalau misalkan si ibu ini tertular dengan suaminya, dan ketika dia mengandung, ini akan kemungkinan besar si janinnya itu akan tertular sifilis itu ya. Makanya di sini pentingnya kali cari tahu ya, cari tahu tentang hal ini untuk menjaga diri kalian ya, agar dijauhkan dengan si penyakit-penyakit seperti itu ya. Dan sekali lagi ya, sekali lagi, buat kalian yang merasa diri kalian itu terinfeksi HIV, kalian itu harus tetap berjuang ya, hidup kalian harus tetap lanjut, kalian nggak usah takut ya, kalian harus menguatkan diri kalian. Gimana cara kalian untuk mengobati si HIV-nya itu, kemudian kalian melanjutkan kehidupan seperti biasanya ya. Jangan lupa kalian itu mohon ampun sama Allah ya, kalian masih bisa melakukan hal baik, kumpulin pahala sebanyak-banyaknya, dan hentikan hal-hal yang bisa menular orang lain ya. Ketika kalian terkena infeksi itu dan kalian berhubungan lain dengan orang lain, itu akan menular orang lain ya, takutnya seperti itu ya. Dan mungkin segini aja info yang pengen aku sampaikan ya. Jadi aku tuh dari kemarin kepikiran ya, ada tulisan bagus banget nih, BAB, dan dia tuh ngerasa anusnya itu sakit ketika BAB, dan ternyata hasil labnya itu ya positif HIV dan sifilis itu ya. Jadi aku pengen banget nyampein ke kalian ya. Jadi untuk siapapun yang ngalamin hal ini, aku cuman berharap kalian harus kuat, kalian harus tetap melanjutkan hidup, kalian harus berobat ya, harus berobat, pokoknya kalian harus berjuang. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.